teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hovifah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 3 di Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Untuk melengkapi tugas individu dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat manusia dan pendidikan. Baik teman-teman, pertama saya akan menjelaskan tentang manusia terlebih dahulu. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Kemudian, hal terpenting yang dapat membedakan dengan makhluk lain adalah manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Nah, teman-teman, selain manusia, di sini saya juga akan membahas tentang pendidikan. Bagaimana sih pendidikan? Pendidikan apa sih? Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, dalam hal ini, pendidikan adalah proses pembuatan mendidik. Begitu teman-teman. Ada pula pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Nah, jadi karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Kemudian, yang pertama adalah pengertian hakikat manusia. Seperti yang tadi ya teman-teman, manusia adalah makhluk yang bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengikuti segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Nah, dalam kehidupan yang real, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana dikemukakan di atas, pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai pendekatan di atas. Kemudian, pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai pendekatan dan sudut pandang dan melakukan studinya. Maaf teman-teman. Kemudian, saya juga akan membahas aspek-aspek hakikat manusia. Apa saja sih aspek-aspek hakikat manusia tersebut? Nah, yang pertama yaitu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Nah, teman-teman, tadi kan membahas tentang pengertian hakikat manusia. Sekarang saya akan membahas tentang asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Ini sangat penting loh bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk yang belum selesai, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu dan berpengetahuan. Kemudian yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat manusia. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan manusia bersifat terbuka. Perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Kemudian asas-asas kemungkinan pendidikan. Yang pertama, asas potensialitas. Yang kedua, asas dinamika. Yang ketiga, asas individualitas. Yang keempat, asas sosialitas. Kemudian yang terakhir yaitu asas moralitas. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekian materi yang saya paparkan teman-teman tentang hakikat manusia dan pendidikan. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri and see you next time, next video. Dadah, bye-bye.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.